buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Hau Si Sada Sada, pohon berumur ratusan tahun dari Tanau Batak. Iya teman, sebuah pohon besar setinggi 20 meter dan berdiameter 80-90 cm berdiri kokoh di desa Tapianauli 3, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pohon itu disebut orang Batak Hau Si Sada Sada. Umurnya diperkirakan telah mencapai 350 tahun. Pohon yang menjadi legenda orang Batak tersebut merupakan situs peninggalan Ompong Pangumban Bosi Simanjuntak. Pohon ini masih berdiri dengan rimbun hingga kini di tengah areal perkebunan PT Toba Plup Lestari yang dulu bernama PT Indorayon. Ya, upaya menebang Hau Si Sada Sada. Perusahaan kertas tersebut pernah berusaha memusnahkan Hau Si Sada Sada ketika mereka hendak membuka lahan perkebunan tahun 1986. Mereka berusaha ingin memusnahkan pohon tersebut dengan menggunakan alat berat dan mesin pemotong kayu. Namun, dengan kekuatan magis yang dimiliki pohon tersebut, semua usaha yang dilakukan pihak perusahaan menjadi sia-sia teman. Iya, para pekerja yang ingin menebang pohon banyak yang celaka. Bahkan ada pekerja yang tengah kesurupan berkata, "Unang ganggu hamu au, palo samu au mangolu, ngadibereng hamu ulau nabi nain muna sudi mari suang, baru simanjuntak doau, baru nidamang pangumban bosi." Arti ucapannya itu kira-kira seperti ini teman. Jangan kalian tebang saya, biarkan saya hidup. Sudah kalian lihat semua usaha yang kalian lakukan sia-sia. Saya Boru Simanjuntak, putri dari Opu Pangumban Bosi. Iya teman, Boru dapat dimaknai sebagai anak perempuan saudara lelaki dan atau sanak saudara dari pihak ayah. Ucapan spontan dari pekerja yang kesurupan itu tidak dipercaya dan para pekerja tetap berusaha untuk menebang Hau Si Sada Sada menggunakan mesin pemotong kayu. Tetapi tanpa disadari pekerja itu telah memotong kakinya sendiri hingga putus. Setelah kejadian tersebut teman, pihak perusahaan memohon maaf dan melaksanakan ritual di lokasi berdirinya Hau Si Sada Sada dan makam Opu Pangumban Bosi Simanjuntak. Lebih lanjut teman, Maratua Simanjuntak 66 tahun, penatua Kampung Parpatihan, menceritakan bahwa pohon ini merupakan jelmaan dari salah satu putri Opu Pangumban Bosi Simanjuntak yang terletak di wilayah adat yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat dari Opu Pangumban Bosi Simanjuntak. Ia perempuan yang menjelma menjadi pohon. Maratua mengisahkan, tahun 1700-an bertepatan dengan hari jodoh bagi kaum muda di Aiknauli Parpatihan dan pasca musim panen. Ia seluruh kaum muda berkumpul di sebuah tempat yang berbentuk wajan berukuran 30 meter dan kedalaman 20 meter. Nama lokasinya disebut Parembasan. Aturan mainnya sudah ditentukan oleh para raja huta teman, yaitu perempuan menari untuk menarik perhatian laki-laki sebagai jodohnya. Kemudian laki-laki akan menyelipkan bunga ke rambut perempuan
sebagai tanda bahwa perempuan tersebut yang menjadi jodohnya. Suatu ketika saat kegiatan cari jodoh dilaksanakan, salah satu putri dari Oppu Pangumban-Bosi Simanjuntak menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Dia menari atau manortor dengan maksimal. Lalu datanglah seorang pemuda menyelipkan bunga di rambut putri Oppu Pangumban-Bosi Simanjuntak itu. Namun tanpa disadari, mereka adalah Marbere. Artinya si pemuda merupakan pamannya sendiri. Selang beberapa waktu, mereka berencana untuk berumah tangga. Si pemuda meminta restu ke orang tua perempuan, tapi Pangumban-Bosi Simanjuntak justru tidak setuju kalau mereka menikah karena pemuda yang melamar anaknya adalah tulang atau paman dari anak-anaknya. Segala usaha mereka lakukan agar Pangumban-Bosi Simanjuntak merestui hubungan mereka. Sayangnya teman, tak satu usaha pun yang mereka lakukan berhasil. Iya, untuk mengubah keputusan orang tua perempuan, putri Pangumban-Bosi putus asa. Akhirnya, ia memilih kabur dari rumah dan pergi ke hutan. Di sana, ia memohon kepada Sang Pencipta agar dia menjadi pohon untuk hidup abadi. Konon permohonan tersebut terkabul hingga akhirnya putri Pangumban-Bosi berubah bentuk menjadi kayu yang kini disebut Hau Sisadasada. Soprin Simanjuntak, tokoh adat dari Tanah Batak, menyebut bahwa pohon Hau Sisadasada sampai saat ini masih disakralkan oleh masyarakat adat Parpatihan. Ia menceritakan pada 2007 lalu, salah satu seorang pegawai humas dari TPL pernah mengalami kejadian aneh terkait pohon tersebut. Ketika itu, salah seorang masyarakat adat Parpatihan membawanya ke lokasi, lalu menceritakan tentang kisah Hau Sisadasada. Di saat mereka pulang, staf humas tersebut mengatakan sesuatu yang tidak pantas, bahwa pohon tersebut cocok untuk diolah menjadi papan rumah. Omongan itu didengar oleh penatua Parpatihan. Ia membalas dengan mengatakan, teman, jaga bicaramu kalau ngomong. Ingat ya, kamu akan mendapatkan bala akibat dari ucapanmu itu. Selang beberapa waktu, pegawai TPL tersebut mengalami sakit di bagian perut. Kemudian dia pergi berobat ke rumah sakit. Namun penyakit yang dialaminya tidak kunjung sembuh, teman. Lalu dia pergi ke paranormal. Atas saran paranormal, ia dianjurkan untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Hau Sisadasada itu cocok untuk papan rumah. Saran tersebut dilaksanakan. Ia pun melakukan ritual permohonan maaf ke lokasi di mana pohon Hau Sisadasada berada, dengan menyediakan sesajian yang disajikan oleh penatua kampung Parpatihan. Menurutnya, pohon tersebut hingga kini sangat dikeramatkan oleh masyarakat adat di Tanah Batak karena merupakan situs peninggalan sejarah pendiri kampung turunan Oppu Pangumban-Bosi Simanjuntak. Nah teman, itu tadi adalah legenda Hau Sisadasada, pohon berumur ratusan tahun dari Tanah Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.